Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan bertemu dengan para umahat dan para ibu-ibu di Masjidil Latinas Al-Aqsa. Semoga Allah selalu mempertemukan kita di dalam kebaikan dan selalu mempertemukan kita di dalam keberkahan. Kita mulai kajian kita dan saya mohon maaf agak terlambat 15 menit karena hari ini saya tadi ikut untuk membersamai anak dalam parade Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Dan baru balik tadi di atas setengah 10, jadi harus pulang dulu ke rumah pre-passion dan akhirnya baru bisa kita mulai pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau agak terlambat sekitar 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan hati, dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Hari ini kita tidak hanya dituntut menjadi baik, tetapi kita di dalam keimanan kita dituntut menjadi benar. Baik itu diukur dengan kebaikan akhlak kita kepada sesama manusia. Kebenaran itu diukur dengan ketentuan kita yang sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita dua perhiasan ini pada setiap langkah kehidupan kita. Semoga kehidupan kita mampu memantulkan sifat kebaikan dan sesungguhnya kehidupan kita senantiasa berlandaskan dengan kebenaran. Dengan berlandaskan kebenaran dan memantulkan kebaikan, maka inilah sejatinya yang kita serap dan kita dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baik harus benar sesuai dengan syariat. Hari ini banyak orang yang baik, tetapi ternyata pola pikirnya, narasinya tidak sesuai dengan syariat Allah. Ada pula yang benar sesuai dengan syariat Allah, tetapi ternyata tidak baik. Mungkin dia taat, tetapi dia tidak bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Maka kalau kebenaran tidak berdasarkan dengan kebaikan, tidak disandingkan dengan kebaikan, maka kebenaran itu akan rusak dilihat orang. Ketika orang yang berjalan di atas kebenaran tidak sesuai dengan kebaikan ketika dia harus memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita kebaikan dan kebenaran dalam setiap langkah penghambaan kita kepada Allah. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu, di teras kehidupan ilmu. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Kita bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Karena tidak ada satu part dalam kehidupan kita dan tidak ada satu episode dalam kehidupan kita, kecuali episode kehidupan kita betul-betul kita merayakan setiap anugerah dan karunia yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang karena kebodohan, kedengkian pada hati kita dan karena bisikan setan yang menjadikan kita tidak mampu menangkap setiap karunia dan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal semakin bersih hati kita, indikator kebersihan hati diukur dengan kita mampu menangkap setiap karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita dan bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Karena orang yang beriman, mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Mari kita merenungi bagaimana ucapan seorang pemilik hati yang begitu ridho dan begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun anugerah dan apapun yang Allah berikan pada setiap episode kehidupannya, yaitu adalah hatinya Nabi Ayub. Karena hati Nabi Ayub itu merupakan salah satu hati yang istimewa. Makanya penduduk surga itu nanti tampangnya, parasnya sebagaimana parasnya Yusuf, fisiknya sebagaimana fisiknya Nabi Adam, dan hatinya sebagaimana hatinya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu menderita penyakit berat setelah beliau berusia 70 tahun. Penyakit yang sebelumnya belum pernah ditimpakan kepada orang sebelum beliau. Tetapi beliau mendapatkan penyakit itu ketika usianya tidak lagi muda. Berbagai macam riwayat menerangkan beliau sakit selama 18 tahun.
Maka selama sepanjang sakitnya, maka istrinya selalu meminta kepada Nabi Ayub untuk terus berdoa semoga segera untuk disembuhkan dari penyakitnya. Tetapi jawaban Nabi Ayub menggambarkan bagaimana hati yang bersyukur kepada Allah. Nabi Ayub berkata, saya sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun. Maka apakah saya tidak boleh untuk bersyukur 70 tahun sisanya dengan apapun yang Allah berikan untuk menggantikan 70 tahun sukacita yang aku rasakan dalam kehidupan. Nah, itulah yang menggambarkan betapa Nabi Ayub tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Saya tahu di antara kita mungkin sedang mendapati episode-episode yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita harapkan. Ada sebagian dari kita yang membayangkan sesuatu yang berat yang terjadi tanpa kita duga. Ada pula yang sedang diberikan anugerah dan kelapangan serta kemudahan. Apapun yang kita rasakan, apapun episode yang kita dapatkan, yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengubah setiap apapun yang kita peroleh menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Semoga Allah menutup hari-hari kita dengan karakter. Kalau bukan orang yang bersabar adalah orang yang bersyukur. Karena pada dua karakter itulah yang akan menjadikan manusia diberikan oleh Allah kemuliaan dalam urusan akhiratnya. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat kesyukuran ataupun sifat kesabaran. Karena sekali lagi orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Seluruh santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul. Salah satu di antara estafet kehidupan yang pasti kita akan lewati dalam kehidupan kita adalah kehidupan ketika nanti kita berdiri dalam pengadilan Allah. Ini merupakan salah satu estafet yang tidak bisa kita ingkari karena estafet ini mencakup seluruh manusia, siapapun dia, dimanapun dia lahir, dimanapun dia berkembang, apapun status sosialnya, apapun keimanannya, maka setiap manusia akan mendapati sebuah estafet yang paling mengerikan, yaitu adalah estafet ketika nanti kita akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Kita melewati estafet ketika kita ditiup ruh di dalam jasad kita, ketika kita di dalam ibu kita, di dalam rahim ibu kita. Kita melewati estafet ketika dilahirkan dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Allah mengaktifkan pertama kali telinga kita, kemudian mata kita, kemudian akhirnya kita bertumbuh kembang. Kita diberikan estafet untuk menjalani kehidupan setelah kita akal balik, menjadi ujian. Segala kebaikan kita dilipat gandakan, segala kejahatan kita akan dicatat dan akan diabadikan dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Dan kita akan melewati kehidupan alam barzah. Kehidupan ketika kita berada pada area terminal tunggu sampai nanti hari kiamat ditegakkan dan kita akan melewati sebuah estafet dan episode dibangkitkan dari alam kubur kita, lalu kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar, tempat mengumpulkannya setiap manusia dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang melihat dan berjumpa bagaimana kiamat ditegakkan oleh Allah dalam kehidupan alam semesta. Dan kita akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita, dan kita nanti akan berdiri dalam pengadilan Allah. Dan ini merupakan sebuah estafet dan episode yang tidak mampu kita ingkari. Anak-anak kita yang lahir ataupun yang wafat, sebagian dari mereka sebelum mereka balik pun akan menghadapi ini. Orang tua kita yang telah meninggal dunia ketika mereka sudah berusia senja 70-80 pun akan menjumpai ini. Tak terkecuali kita, bahwasanya kita pun nanti akan berdiri dalam pengadilan Allah dalam sebuah penyidikan besar yang ditegakkan oleh Allah yang disebut dengan hari hisab. Dan ini merupakan sebuah keniscayaan dan kepastian yang pastinya akan terjadi dalam kehidupan manusia. Maka tentunya ketika kita menghadapi sebuah kenyataan hidup, bahwasanya nanti kita akan berdiri dan kita akan berdiri selama 40 tahun. Sebagaimana dalam satu riwayat, sakhisatan absarahum ila sama wa yaqumuna arba'ina sanatan. Sesungguhnya manusia nanti akan berdiri dalam pengadilan Allah 40 tahun menurut takaran waktu akhirat, dan kita akan mengangkat kepala mereka dan melihat Allah bagaimana Allah mengadili kita satu persatu. Maka ini merupakan sebuah perkara yang tentunya menjadi bagian dari apa yang kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tentunya paham bahwasanya
urusan dan kenyataan bagaimana nanti kita berdiri dalam pengadilan Allah merupakan perkara yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul tahu bagaimana ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, dan tentunya kita berharap kita akan mendapatkan sebuah penyidikan dan sebuah hisab, ataupun sebuah penyelidikan yang mudah dan digampangkan untuk kita, supaya kita mampu melanjutkan estafet kita setelah kita disidang di dalam hisab. Kita mampu melanjutkan untuk mendapatkan catatan kebaikan kita, kemudian melanjutkan estafet kita untuk ditaruh di dalam mizan kita, dan akhirnya berakhir dengan sirat, dan kita semoga termasuk yang selamat pada perjalanan sirat untuk menuju kepada qantharah sebelum kita memasuki surga. Itulah yang menjadi harapan kita. Maka ketika kita faham ini merupakan sebuah keniscayaan, maka inilah pula yang menjadikan kita harus paham tentang hari penyidikan ini. Kita harus mengerti tentang hisab yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah pelaku dan kita akan terus dibersamai oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Dan sesungguhnya kita semuanya akan diberdirikan oleh Allah. Makanya inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Hisab sendiri, maka sesungguhnya ketika kita bicara tentang hisab, maka sesungguhnya hisab itu secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hisab itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan arad, ada yang dinamakan dengan munaqasyah. Ada yang namanya hisab itu adalah hisab yang ringan, ada yang dinamakan dengan hisab yang berat. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada manusia yang mereka itu dihisab dengan hisab yang ringan, ada pula yang dihisab dengan hisab yang berat. Ada penyidikan yang berjalan ringan, tidak terlalu berbelit-belit, tidak terlalu jelimet, dan tidak terlalu sukar dirasakan oleh orang itu ketika dia dihisab oleh Allah. Maka itu disebut dengan hisab yasira. Ada pula yang nanti manusia itu ketika diselidiki oleh Allah, maka sesungguhnya dia akan diselidiki dengan penyelidikan yang berat. Mungkin dia akan didebat oleh Allah di dalam penyelidikan itu dan penyidikan itu. Dan kita harus paham, siapapun yang diselidiki oleh Allah dengan hisab yang berat, dengan penyidikan yang lama, maka sesungguhnya sampai dia didebat oleh Allah, maka kita harus teringat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah ketika beliau menjelaskan kepada Ibunda Aisyah. Faman nuqisha faqad udziba. Siapapun yang mereka itu dihisabnya itu dengan begitu berat sampai dia didebat, maka dia akan mendapatkan adab yang pedih. Karena manusia, kalau mereka sudah berdiri dalam pengadilan Allah, ketika dia ditanya oleh Allah, jawaban yang diberikan dibantah oleh Allah, berarti dia berakhir dengan neraka. Begitulah penjelasan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Makanya disitulah akhirnya para ulama menjelaskan hisab itu terbagi menjadi dua. Ada hisab yang disebut dengan arad, ada hisab yang disebut dengan munaqasyah. Hisab itu ada yang disebut dengan arad. Kita menuju ke yang pertama. Hisab itu disebut dengan hisab yang arad itu apa? Yaitu adalah ketika manusia dihisab oleh Allah dengan penyidikan yang ringan. Dia tidak terlalu berat, ditampakkan amal kebaikan dan ditampakkan amal keburukan. Tetapi nampak sekali bagaimana amal kebaikannya jauh melampaui amal keburukannya. Maka orang-orang yang semacam ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Lalu kemudian mereka tidak ditanya oleh Allah, tidak didebat oleh Allah. Allah tidak memberatkan dalam proses penyidangan dan penyelidikan kepada mereka. Mereka hanya melewati hisab itu dengan sementara saja. Lalu mereka melewati dengan bersahaja tanpa merasakan sesuatu yang berat. Dan ini merupakan ciri khasnya hisabnya orang-orang yang bertakwa, yang mereka jujur dalam keimanan ketika mereka mengikuti para nabi dan para rasul. Mereka akan mendapatkan hisab yang ringan. Selain orang yang mendapatkan hisab yang ringan, ada pula yang mereka tidak pernah dihisab oleh Allah. Ini adalah kelompok yang paling beruntung setelah para nabi dan para rasul. Siapa mereka? Manusia, kelompok yang mereka tidak dihisab oleh Allah. Kalau yang tadi ada yang dihisab dengan ringan, ada yang lebih tinggi lagi privilege-nya, yaitu adalah orang-orang yang mereka tidak dihisab oleh Allah. Orang yang tidak dihisab oleh Allah, kata Nabi SAW, jumlahnya ada 70.000. Mereka adalah orang yang memiliki sifat-sifat istimewa, di mana sifat mereka menjadikan mereka tidak akan pernah dikenakan hisab, karena keistimewaan sifat yang mereka miliki.
Sehingga ketika penyidikan Allah berdiri untuk setiap manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, di sebuah padang yang tanahnya sebagaimana adonan tepung, berwarna kemerah-merahan, ketika matahari didekatkan, ketika suasana ketakutan begitu sangat terasa, maka ada orang yang tenang dan mereka tidak dihisap oleh Allah, diberikan akses langsung. Sebagaimana ketika mereka menjadi tamu undangan satu negara, mereka tidak melewati loket visa atau loket pemeriksaan paspor. Mereka langsung berjalan dan mereka melewati dalam kondisi di hatinya ada kedamaian dan ketenangan, tidak ada ketakutan. Dan jumlah mereka ada 70.000 yang mereka memiliki sifat yang pertama la yastarqun. Mereka tidak pernah meminta diruqyah. Ya, mereka selalu meruqyah diri mereka sendiri dan tidak pernah meminta diruqyah. Bukan berarti meminta diruqyah itu dosa, enggak. Meminta ruqyah itu boleh kalau merasa diri kita sudah tidak kuat untuk mencoba menterapi gangguan jin pada diri kita. Silahkan minta ruqyah. Meminta ruqyah tidak dosa. Tetapi menghilangkan kesempatan untuk masuk pada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, mereka layat tatayyarun, tidak pernah memiliki sebuah keyakinan sial terhadap sebuah tanda yang dia jumpai. Ketika dia melihat suara burung ini, melihat binatang ini, atau melihat situasi-situasi tertentu, maka dia tidak pernah berasumsi dan mengambil kesimpulan sebagai tanda kesialan dengan melihat itu. Itu namanya tatayyur. Mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kecil dengan melihat apa yang mereka jumpai dalam kehidupan. Dan sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka betul-betul tawakal kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan mereka. Dan ikatan hati mereka kepada Allah sangatlah kuat dalam bentuk tawakal mereka. Bersandar mereka kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar mereka lakukan, maka sandaran yang menenangkan hidup mereka dan menenangkan dalam kehidupan akhirat mereka itu hanyalah kepada Allah. Sifat tiga inilah yang termasuk 70.000 orang yang mereka akan memasuki surga tanpa melalui penyidikan dari Allah dan Allah tidak membebankan kepadanya hisab. Termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan fasilitas luar biasa ini, yaitu adalah Ukashah. Ukashah adalah salah satu sahabat Nabi yang telah dinobatkan oleh Nabi SAW. Dia termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka ini merupakan sebuah cita-cita kita. Kalaupun kita tidak bisa masuk pada 70.000 orang yang tidak dihisab, maka sesungguhnya kita berdoa semoga kita mendapatkan hisab yang ringan. Karena siapapun yang mendapatkan hisab yang ringan, ketika di dunia dia tidak terkena azab kubur, ketika dihisab dia mendapatkan hisab yang ringan, maka sesungguhnya tidak ada tempat kembalinya dan tidak ada perjalanan akhirnya dalam perjalanan kakinya kecuali menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Setelah kita mengetahui tentang hisab yang ringan yang disebut dengan arud, lalu kemudian disebut pula dengan orang-orang yang dibebaskan dari hisab, maka sesungguhnya kita juga harus paham ada yang ketiga yang disebut dengan munaqasyah, yaitu adalah sebuah hisab yang berat, di mana siapapun yang mereka mendapatkan hisab yang berat ini, maka pasti bermasalah dalam apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia perbuat dalam kehidupan. Dia bisa jadi lepas dari pengadilan manusia kepada manusia, dia bisa jadi lepas dari pengadilan keluarga kepada apa yang menjadi kesalahannya, tapi orang yang lepas dari pengadilan di dunia dan orang yang lepas dari pengadilan keluarga, maka dia tidak akan bisa selamat dari pengadilan Allah kalau memang betul-betul dia melakukan kemaksiatan dan dosa, yang tentunya itu akan disidang oleh Allah dalam penyidikan Allah, di mana di dalam penyidikan Allah tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kecuali semuanya ditampakkan oleh Allah dan tidak ada satupun yang disembunyikan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kecuali akan diceritakan dan akan dijadikan materi pertanyaan dan penyidikan Allah dalam kehidupan manusia. Ketika masing-masing manusia nanti akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Selain tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar dalam hisab yang berat itu, maka tidak ada sebuah perkara yang dirahasiakan. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, sesungguhnya pada hari itu semua
rahasia-rahasia yang pernah tersimpan begitu tersembunyi, begitu rapi di dalam hati, itu pun nanti akan diperlihatkan oleh Allah sampai Allah kemudian menyampaikan di dalam surat At-Tolak, dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, maka sesungguhnya akan datang satu hari ketika semua rahasia yang selama sepanjang hidup kita menyembunyikan, kita merahasiakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpulkan, apa yang kita taruh di dalam bilik jiwa dan kita kunci, semuanya nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan itu kalau berkaitan tentang dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya itu berkaitan tentang sebuah hisab yang berat, yang disebut dengan hisab yang disebut dengan munaqasyah, yaitu penyidikan yang berat dan penyidikan yang sulit kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang mereka itu mendapatkan munaqasyah? Siapakah manusia itu yang mereka mendapatkan penyidikan-penyidikan yang berat di dalam kehidupan mereka kelak? Kita tentunya perlu mengetahui siapakah nanti yang Allah akan terapkan dan Allah gunakan penyidikan munaqasyah kepada manusia. Karena kita harus mengetahui tentang masalah ini supaya kita mampu untuk menjaga irama kehidupan kita tidak mendekati sifat-sifat yang semacam itu. Karena cukuplah kita khawatir dan cukuplah kita takut akan mendapatkan pertanyaan yang berat dari Allah yang menjadikan kita berhati-hati. Dan tentunya kita harus paham hisabnya Allah itu hisab yang berat sekali. Jangan dibandingkan sebagaimana hisab dan penyidikan manusia kepada manusia. Kita tentunya sering sekali mendengar cerita orang-orang yang terlibat masalah ketika mereka dipanggil oleh kepolisian. Maka penyidikan bisa berjalan 8 sampai 10 jam sampai 15 jam dengan materi pertanyaan yang bermacam-macam. Ada yang materi pertanyaan sampai 60 pertanyaan, ada yang sampai 70 pertanyaan, ada yang sampai 100 pertanyaan. Kalaulah penyidikan yang dilakukan manusia dengan manusia saja ternyata begitu panjang dan tentunya membutuhkan energi untuk melewati penyidikan itu, apalagi di dalam penyidikan Allah. Dan tentunya inilah yang menjadi rasa kekhawatiran kita ke dalam diri kita, supaya betul-betul kita harus paham dan supaya kita betul-betul mengerti apa sih perkara yang bisa menjadikan materi-materi di dalam kehidupan kita bisa menjadi berat dalam pengadilan Allah, dan kita betul-betul bisa didebat oleh Allah, dan itu merupakan sesuatu yang paling kita khawatirkan dalam kehidupan. Kalau ada di antara kita yang akan ditanya oleh Allah, lalu kemudian dihisab oleh Allah, lalu didebat oleh Allah, dan siapapun yang didebat oleh Allah di dalam pengadilan Allah, di dalam hisabnya, maka dia pasti akan berakhir dengan adab yang Allah timpakan kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah yang kemudian harus kita pikirkan. Maka kemudian kita membahas. Yang pertama, salah satu di antara perkara yang berat, ya, yang bisa menjadi perkara yang begitu menyulitkan kehidupan kita. Sebelum saya menjelaskan ini dulu, maka saya akan menjelaskan ada satu hal yang saya lupa. Saya ingin menjelaskan, ada orang yang mereka juga mendapatkan keringanan di dalam masalah hisab. Setelah 70.000 orang yang mereka memasuki surga tanpa hisab, kemudian orang yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya, ada pula yang ketiga, yang mereka mendapatkan hisab yang ringan itu siapa? Yaitu adalah mereka yang bertobat sebelum mereka menutup mata di dalam kematian mereka. Ada orang-orang yang mereka itu bertobat, karena sesungguhnya salah satu di antara perkara yang memasukkan manusia ke dalam surga itu ya pintu tobat. Bukankah pintu surga itu ada 8? Yang satu pintu sholat, yang kedua pintu puasa, yang ketiga pintu sedekah, yang keempat pintu jihad. Yang kelima pintu aiman, pintu yang dimasuki 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian pintu yang keenam, yaitu adalah pintu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Yang keenam itu adalah pintu ketika kita menahan marah dan kita memberikan maaf yang banyak kepada manusia di sekitar kita. Ada pintu yang ketujuh, yaitu adalah pintu ridho. Dan yang kedelapan itu pintu taubat. Jadi ternyata orang yang memasuki surga bukan hanya mereka yang lembarannya putih, lalu sedikit sekali titik hitamnya. Tetapi ternyata orang-orang yang mereka mendapatkan surga adalah orang yang pernah melapisi lembaran putih pada hidupnya dengan titik-titik hitam, tetapi dia mampu membersihkan titik hitam sebelum kematiannya.
Makanya di dalam satu hadis, di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya manusia ada yang mereka dipanggil oleh Allah. Lalu Allah perlihatkan kepadanya karena dia adalah orang yang bertobat di dalam kehidupannya dan Allah terima tobatnya, Allah panggil dia dan Allah selidiki apa yang telah dilakukan dalam hidupnya. Cuma ketika Allah menyelidiki orang ini, maka Allah tutup dari mata manusia yang memperhatikan. Hanya dia dengan Allah saja. Lalu Allah perlihatkan catatan dosanya, catatan kemaksiatannya yang begitu banyak. Maka Allah berkata kepadanya, apakah ada yang kamu ingkari jadi dari catatan dosamu ini dan catatan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu ini? Maka orang itu tertunduk sembari dia melihat betapa panjangnya kemaksiatan dan betapa panjangnya dosa yang pernah dia lakukan di dalam kehidupan. Allah berkata, ada yang kamu ingkari dari catatan dosamu? Maka orang itu berkata, tidak ada yang aku ingkari ya Allah dari catatan dosa saya. Dan tidak ada yang aku ingkari dari catatan kemaksiatan saya. Maka ketika pada saat itu, kemudian Allah berkata kepadanya, karena kamu sudah bertobat dengan tobatan nasuha, aku hapuskan seluruh dosa-dosamu ini, aku hapuskan kemaksiatanmu ini. Lalu Allah sekejap hapuskan catatan dosanya. Lalu Allah berikan kepadanya ampunan dan Allah persilahkan dia untuk melanjutkan perjalanannya dalam pengadilan di akhirat. Dan dia begitu gembira mendapatkan ampunan itu. Dan itulah yang disebut dengan rahmat yang Allah berikan kepada pelaku dosa ketika pelaku dosa itu bertobat kepada Allah. Makanya disitulah kita akhirnya mengkaitkan dengan doa kita yang sering kita panjatkan di dalam kita memohon ampunan. Kita ini kalau memohon ampunan kan memohonnya begini, ya Allah ampunilah saya, maafkanlah saya dan rahmatilah saya. Kenapa kita kalau memohon diri kepada Allah supaya kita dijauhkan dosa-dosa kita, maka kita memohon kepada Allah supaya Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita, memaafkan kita dan merahmati kita. Fungsinya apa? Kalau kita meminta ya Allah, Allahumma firli, ampunilah saya. Artinya maknanya adalah ya Allah, jadikanlah dosa ini terhapus kelak. Terhapus ya ketika saya pernah melakukan dosa. Kemudian wa'fu anni, maafkanlah saya. Artinya adalah semoga dosa yang pernah saya lakukan tidak mengundang hukuman yang akan saya rasakan besok ataupun lusa ataupun bulan depan. Karena bisa jadi apapun yang kita nanti akan peroleh dalam kehidupan kita di masa tua itu karena akibat dosa-dosa kita. Dan kita meminta maafkan itu supaya tidak ada hukuman ketika kita sudah dimaafkan, ketika kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan rahmatilah saya, artinya supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan tidak menjadi sebab kehinaan kita dalam pengadilan Allah ketika setiap dosa akan diperlihatkan oleh Allah kepada setiap manusia. Nah itulah maksudnya kenapa kita berdoa, ya Allah, yaitu ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah rahmati saya. Itu artinya begitu. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan di dalam sebuah pengertian, bahwasanya di dalam sebuah pengertian disampaikan ada orang yang melakukan dosa dan mereka melakukan kemaksiatan, maka nanti diperlihatkan dosa-dosanya oleh Allah sampai dia begitu malu ketika dia melihat dosa-dosa itu. Saking begitu malunya dia melihat dosa-dosa yang pernah dia lakukan diperlihatkan kepada setiap orang yang mengenalnya, orang yang memahami dia, sampai dia tertunduk malu dan saking begitu malunya dia, maka dia berdoa, maka dia berkata di dalam hatinya, ya Allah, daripada saya menanggung malu yang begitu besar terhadap dosa yang saya kerjakan dan saya lakukan, daripada saya menanggung malu dosa ini dilihat oleh setiap manusia, maka lemparkanlah saya ke neraka saja ya Allah daripada harus menanggung malu dari setiap dosa dan setiap kemaksiatan yang pernah saya kerjakan dan pernah saya lakukan. Maka ini yang kemudian menjadikan kita harus paham. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka itu kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka. Ya. Maka setelah kita mengetahui tentang perkara ini, di sinilah kita kemudian membahas ya, bagaimana orang-orang yang mereka itu mendapatkan hisab itu hisab munaqasyah. Yaitu adalah ketika mereka dihisab dengan hisab yang berat. Siapakah orang-orang yang mereka mendapatkan hisab yang berat? Nah, maka ada beberapa hal yang menjadi ilmu bagi kita. Siapakah manusia yang mereka itu mendapatkan hisab yang berat?
Yang pertama, orang yang mendapatkan hisab yang berat adalah mereka yang senantiasa di dalam kehidupan mereka senantiasa melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Mereka melakukan kezaliman mereka kepada sesama manusia. Dan mereka tidak bisa memenuhi kewajiban mereka kepada sesama manusia. Ini termasuk orang-orang yang kelak mereka akan mendapatkan hisab yang berat yang disebut dengan munaqasyah. Makanya kan sering sekali saya berbicara dan sering sekali saya menyampaikan konsep orang yang beriman itu simpel. Di antara konsep orang yang beriman untuk selamat dalam kehidupan kampung akhirat adalah persedikitlah orang yang bisa menggugat kita dalam kehidupan kita di akhirat. Semakin orang yang menggugatmu dalam pengadilan Allah itu semakin sedikit, semakin akan mudah kamu untuk meneruskan langkahmu dengan ketenangan dalam pengadilan Allah ketika kamu tidak jumpai banyak orang yang akan menggugatmu dalam kehidupan di akhirat. Karena salah satu di antara sebab Allah itu menimpakan sebuah hisab yang berat. Sampai penyidikan itu begitu berat Allah timpakan kepada mereka. Karena orang-orang ini adalah orang yang paling banyak melakukan kejahatan kepada sesama manusia ketika manusia tidak selamat dari apa yang dia perbuat. Dan manusia tidak selamat dari apa yang dia ucapkan. Orang-orang semacam inilah yang sejatinya walaupun dia banyak beribadah, walaupun banyak melakukan ketaatan, tapi ketaatan dan ibadah yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan seiring dengan kezaliman ketika dia tidak mampu mendatangkan keselamatan bagi kaum muslimin yang ada di sekitarnya, maka orang-orang semacam ini kelak akan mendapatkan kerugian yang berat dan mereka akan mendapatkan hisab yang begitu berat yang disebut dengan munaqasyah di hadapan Allah. Dan siapapun yang sampai penyelidikannya itu begitu berat, maka ujungnya adalah sesuatu yang celaka dalam kehidupan ujung mereka dalam perjalanan di akhirat. Orang yang munaqasyah itu kayak orang ketika melewati proses pemeriksaan paspor di satu negara. Kalau kemudian paspor kita tidak ada masalah, kita tidak mendapatkan notis apapun, maka kita diperiksa sebentar langsung jalan. Tapi kalau ternyata paspor kita berisi dengan berbagai macam tulisan, berbagai macam notis yang bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk mendapatkan visa, maka pemeriksaan paspor kita begitu lama. Maka orang yang munaqasyah itu salah satunya. Orang itu mendapatkan pemeriksaan yang lama, yaitu adalah ketika manusia dipastikan di dalam kehidupan mereka banyak melakukan kezaliman dengan lisannya dan banyak melakukan kezaliman dengan anggota badannya kepada sesama muslim. Padahal tidaklah kita dianggap sebagai muslim kecuali muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang mampu mendatangkan keselamatan bagi lisan dan tangannya untuk orang lain. Maka orang-orang semacam ini akan mendapatkan sebuah hisab yang berat di hadapan Allah ketika mereka rusak di dalam perbuatan mereka dan track record mereka kepada orang yang beriman. Makanya dalam satu hadis yang sangat terkenal, ibu-ibu pasti pernah mendengar hadisnya. Ketika Nabi mengatakan atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang merugi itu? Orang yang merugi itu adalah dikatakan para sahabat ketika ditanya mala dirhamun wala dinarun. Orang yang merugi itu orang yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan bukan. Yang disebut dengan orang yang merugi itu adalah ya'ti bihasanatihi, orang yang nanti datang dalam pengadilan Allah dengan kebaikannya. Dia datang dengan sholatnya, dia datang dengan puasanya, dia datang sedekahnya. Tetapi ketika dia datang dengan seluruh seabrek-abrek kebaikan dan ketaatan yang dia lakukan, wa qadhafa hada wa syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Tapi ternyata ketika dia datang membawa seabrek-abrek amal ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, dia ternyata pernah menuduh fulan, pernah mencela fulan, pernah menghujat fulan, pernah memukul fulan, pernah menuduh kehormatan fulan, pernah mengambil hartanya fulan, sampai akhirnya ketika dia berdiri dalam pengadilan Allah, berdirilah orang yang begitu panjang meminta keadilan kepada Allah ketika orang itu diberdirikan oleh Allah. Maka orang-orang akan datang kepada Allah. Ya Allah, saya pernah dihujat olehnya. Ya Allah, saya pernah dinodai oleh lesannya. Ya Allah, saya pernah difitnah tentang anak saya oleh dirinya.
Ya Allah, dia pernah mengatakan begini dan begitu kepada saya, dan saya tidak meminta balasan kecuali balasan di sisimu hari ini, ya Allah. Ya Allah, saya kemudian pernah diambil hartanya ketika dia pinjam uang saya, tetapi dia tidak mengembalikan. Maka orang-orang itu akan berdiri panjang sekali. Dan mereka meminta keadilan kepada Allah, karena hari hisab merupakan hari keadilan. Maka kemudian Allah memberikan sebuah keadilan. Bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang menuntut haknya, maka ditimpakan kepada orang itu. Lalu kemudian kebaikannya diserahkan kepada orang yang dia sakitin. Maka dalam sekejap, wafuniyat hasanatuhu, kata Rasulullah, dalam sekejap maka seluruh kebaikannya itu menjadi hilang, tidak tersisa. Yang asalnya datang membawa seabrek-abrek ketaatan dan ibadah yang dia lakukan sepanjang hidupnya, karena banyak mendolimi manusia dengan lisannya, banyak mendolimi manusia dengan tangannya, maka sekejap semua kebaikan itu berganti dengan setumpuk dosa dan kemaksiatan yang membuat Allah murka karena kedoliman yang dia lakukan, dan tidak ada ujung dari kedoliman itu kecuali adalah kepedihan di neraka, seburuk-buruk tempat untuk kembali. Maka ini kemudian menjadi sebuah munaqashah. Makanya perhatian kita kepada keselamatan kita nanti kalau kita sudah datang satu hari dalam penyidikan Allah dan penyelidikan Allah. Ketika tangan kita nanti bersaksi, ketika kaki kita bersaksi, sebelum hari itu datang dalam kehidupan kita, pastikan bahwasanya kita adalah menjadi orang yang betul-betul mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kaum muslimin. Apa yang kita lihat dari saudara kita, lihatlah dengan kacamata kebaikan. Kalaupun dia melakukan keburukan, itu antara dia dengan Allah. Lihatlah prasangka kita kepada saudara kita dengan prasangka yang baik. Ilmu yang kita pelajari tidak menjadikan kita gampang memvonis, karena salah berprasangka itu lebih baik daripada salah kita memvonis. Dan pastikan bahwasanya di dalam tulisan kita, di dalam WhatsApp yang kita pernah share, di dalam tulisan yang kita tuangkan di dalam sosial media tidak berkaitan tentang kehormatan orang. Sebelum datangnya satu hari kita akan mempertanggungjawabkan tentang kehormatan orang, dan itu begitu berat di sisi Allah. Dan itu bisa jadi didorong kita untuk mencoreng kehormatan seseorang hanya karena kita tidak kuat menghadapi bisikan setan. Dan akan menjadi sebuah penyesalan berat dalam kehidupan di akhirat ketika disidang oleh Allah. Orang yang menyesal dalam pengadilan hisabnya Allah, orang yang menyesal dalam pengadilan hisabnya Allah bukan hanya mereka yang tidak sholat. Orang yang kemudian mereka menyesal dalam kemudian persidangan Allah itu bukan hanya mereka yang tidak melaksanakan puasa, dan bukan hanya mereka yang tidak melakukan zakat. Tapi termasuk di antara jajaran orang yang mereka itu menyesal dalam kehidupan di akhirat, di dalam penyidangan Allah, adalah ketika mereka itu banyak mendolimi manusia. Ya, dan itu hati-hati. Karena apa yang pernah tersimpan di hati dan pikiran kita akan diperlihatkan oleh Allah di dalam hisab kita. Makanya lebih baik bagi kita terus memberikan yang terbaik. Bagaimana sikap kita, lisan kita memberikan keselamatan. Luruskanlah lisan kita kepada sesama orang yang beriman. Baguskanlah akhlak kita kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu merupakan salah satu di antara sebab anugerah kita akan mendapatkan hisab yang ringan. Hisab kita itu ringan kalau tidak banyak orang yang menuntut kita di dalam pengadilan Allah. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ta'ah, orang yang ahli kebaikan, belum tentu dia selamat dari sebuah munaqashah sampai memastikan dirinya bahwasanya dia betul-betul menghindari dari berbagai macam kedoliman manusia kepada manusia, yang menjadi sebab terbesar orang itu akan diberikan munaqashah, sebuah penyidikan yang berat yang berujung dengan neraka ketika track recordnya banyak mendolimi manusia. Tutup lesannya, jaga jempolnya, jaga pikiran kita, jaga prasangka kita kepada orang. Selama itu kamu mampu lakukan, dan kamu mampu memberikan keselamatan kepada hati, mampu memberikan keselamatan kepada hati kaum muslimin, maka sesungguhnya siapapun yang banyak memberikan keselamatan hati kepada kaum muslimin, maka itulah salah satu orang yang paling berbahagia dalam kehidupan di akhirat. Ya, maka saya akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Dinar rahimahullahu ta'ala.
Beliau mengatakan di dalam kitab Az-Zuhud juz yang ketiga, beliau mengatakan kepada Abu Bishr, dan beliau muridnya Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya Sufyan bin Dinar kepada Abu Bishr, apa sih amalan yang menjadikan para sahabat begitu diridhai dan begitu dicintai oleh Allah? Maka kemudian Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan, para sahabat itu sedikit beramal, tetapi mereka mendapatkan pahala yang banyak, kata Abu Bishr. Lalu Sufyan bin Dinar berkata, kalau mereka sedikit beramal tetapi mendapatkan pahala yang banyak, maka kenapa bisa semacam itu? Maka dikatakan oleh Abu Bishr, karena selamatnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin. Karena selamatnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin. Itu yang dikatakan oleh Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib. Jadi inilah yang kemudian harus betul-betul menjadi titik perhatian kita. Semakin kita mendekati tua, semakin kita mendekati umur 40, semakin kita mendekati umur 50, semakin kita mendekati umur 60. Salah satu hal yang harus senantiasa mendapatkan perhatian besar dari kita adalah menjaga hati kita. Dan memastikan hati kita bisa memberikan keselamatan hati kepada orang yang beriman. Jangan sampai kita terperosok kepada hasad, terperosok kepada dengki, terperosok kepada kebencian pada hati, walaupun wajah kita manis, semanis gula dan semanis madu kepada orang, tetapi hati kita menyimpan kebencian, maka tidak selamatnya hati menjadikan hati kita akan berat disidang oleh Allah. Dan semua rahasia yang pernah kita simpan di dalam hati kita akan ditampakkan oleh Allah, termasuk rahasia kita kepada orang ketika kita mendendamnya, ketika kita menggibahinya, ketika kita menodai kehormatannya. Makanya terus terang ya, saya bingung kalau ada orang yang mereka belajar dan mereka menobatkan dirinya sebagai kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah tetapi gampang menghujat. Saya heran sama diri saya kalau saya menisbatkan diri saya sebagai penuntut ilmu yang merujuk kepada Nabi Muhammad, kemudian saya banyak menghujat orang, banyak memvonis orang, dan banyak menganggap diri saya lebih baik daripada orang yang saya lihat. Maka ini termasuk salah satu hal yang kita sadar atau tidak sadar memperlambat proses keselamatan kita dalam kehidupan kampung akhirat kita. Sekali lagi secara sederhana, pastikan tidak banyak orang yang menuntut kita dalam kehidupan kita di akhirat. Dengan menjaga hati kita memberikan keselamatan kepada sesama orang yang beriman kepada Allah. Fudail bin Iyad juga menjelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pada juz yang pertama. Ya, Fudail bin Iyad itu mengatakan, tidak akan bisa orang itu mengejar kami dan para sahabat dengan sholat mereka. Kalau mereka ingin mengejar amalan kami dengan sholat, kami tidak bisa dikejar dengan sholat. Ini Fudail bin Iyad bukan untuk sombong, tapi Fudail bin Iyad menjelaskan tentang keutamaan satu hukum. Tidak bisa orang itu mengejar amalan kami dengan sholat, dan tidak bisa orang itu mengejar kami dengan amalan puasa. Tetapi orang itu bisa mengejar kami, yaitu dengan bermurah hati di dalam hatinya. Artinya bermurah hati itu memberikan kasih sayang kepada orang yang beriman. Orang itu baru bisa ngejar amalan kami. Maka perkataan dari Fudail bin Iyad kita sandingkan dengan perkataan dari Sufyan bin Dinar yang beliau mendapatkan ilmu dari Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib. Maka inilah perkara yang sejatinya menjadi betul-betul perhatian kita. Makanya Rasulullah sendiri takut dengan kezaliman. Makanya salah satu peristiwa yang dilakukan Nabi beberapa waktu sebelum beliau wafat, maka beliau mengumpulkan seluruh para sahabat Nabi. Beliau mengumpulkan seluruh para sahabat Nabi, lalu beliau berkata, kalau ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, kalau ada di antara kalian yang pernah aku lukai, di antara kalian yang pernah aku ambil haknya, maka silahkan ambil hak kalian kepada saya hari ini. Kalau ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan kalian tuntut kezaliman yang saya lakukan dengan hari ini, sebelum datangnya hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak yang kita miliki. Kenapa Nabi sampai melakukan itu? Karena Nabi khawatir kezaliman itu akan terbawa sampai di akhirat. Dan kalau kezaliman itu tidak tuntas di dunia,
Kezaliman itu perkara berat dalam kehidupan di akhirat. Karena semua penghuni neraka itu zalim. Maka saat itu para sahabat tertunduk menangis karena mereka tidak pernah dizalimi oleh Nabi. Maka itu menunjukkan kepada kita, setingkat Rasulullah pun berhati-hati dengan kezaliman. Makanya tidak salah kalau ada orang yang pernah saya kenal dari saudara saya, beliau itu kalau habis ngobrol, habis apa, beliau selalu menyempatkan untuk berkata, maafin saya kalau saya ada salah. Walaupun memang tidak ada apa-apa. Saya pernah tanya sama beliau, kenapa sih kalau habis ngobrol harus minta maaf? Karena saya tidak tahu di antara kalimat yang saya ucapkan, apakah antum semuanya ridho dengan apa yang saya ucapkan ataukah tidak. Dan saya mohon maaf tulus, saya tidak bermaksud untuk melukai, kalaupun antum merasa terlukai. Makanya kemudian setelah mengkaji tentang masalah hisab, barulah saya mengerti betapa orang yang selamat dari lisan manusia, orang yang selamat dari kejahatan hatinya kepada manusia, maka itulah orang-orang yang mereka nanti mendapatkan hisab yasira. Mereka mendapatkan ditampakkan saja, tetapi mereka tidak diperiksa oleh Allah dengan hisab yang berat. Dan siapapun yang mereka merasa baik-baik aja, walaupun mungkin sering menghujat, walaupun di WA-nya sering mencela orang, dengan begitu gampang ngomong, dengan begitu mudahnya dia ketus, dengan mudahnya dia menyakiti orang, dan ketika ada orang yang tersakiti dengan mudah dia mengatakan jangan baper dengan apa yang saya tulis, jangan baper dengan apa yang saya katakan, dan menuntut orang untuk paham tanpa dia berusaha memahami orang lain, mangga aja. Mungkin di dunia kamu akan lepas dari pengadilan manusia, tapi bisa jadi dalam pengadilan Allah kamu tidak akan lepas. Menodai kehormatan orang, suka menyebut orang begini, fulan begini, majelis taklim ini begini, nggak jelas, majelis taklim ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi, mangga aja silahkan diteruskan kebiasaan itu. Bisa jadi kamu lepas dalam pengadilan manusia, tapi saya pastikan tidak akan lepas dalam pengadilan Allah. Itu yang kita harus paham. Yang kedua, yang kemudian menjadi berat dalam kehidupan hisab kita, yaitu adalah orang-orang yang kemudian mereka itu salah di dalam masalah niat. Karena sesungguhnya masalah niat itu adalah masalah yang berat. Dan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di dalam kehidupan kita itu masalah hati. Sebelum Allah memeriksa amalan zahir kita. Jadi yang akan menjadi bahan penyidikan Allah di dalam materi hisab itu ada dua. Yaitu amalan hati dan amalan zahir. Amalan zahir itu pertama kali yang dihisab apa? Pertama kali yang dihisab itu amalan zahir adalah salat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Sesungguhnya pertama kali yang dia akan dihisab oleh Allah itu adalah persoalan salat kamu. Itu pertama kali, itu dalam ibadah zahir. Dalam ibadah hati, yang pertama kali yang dihisab oleh Allah itu adalah masalah ikhlas. Makanya dikatakan bahwasanya Allah dalam salah satu perkataan seorang ulama itu dikatakan hati itu merupakan tempat yang penting karena itu juga akan menjadi materi hisab Allah kepada manusia. Dan salah satu di antara kategori orang yang mereka begitu berat di dalam penyidikan Allah sampai mereka terkategori mendapatkan munaqasyah, yaitu disidik oleh Allah dengan penyidikan yang panjang, berbelit-belit, terasa sukar, terasa menegangkan dan menakutkan untuknya. Yang termasuk pada kategori penyidikan munaqasyah ini siapa? Orang-orang yang mereka tergelincir niatnya dan terus tergelincir dan tidak pernah berusaha untuk kembali menata niatnya di dalam kehidupan supaya niat itu betul-betul karena Allah. Yaitu orang yang sudah tenggelam dalam peredaran riya pada hidupnya. Dan orang yang sudah tenggelam dalam peredaran mendapatkan harta dan dunia di balik setiap ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya mari kita perhatikan sebuah hadis yang berat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ada sebuah hadis yang berat. Yaitu adalah sebuah hadis ketika hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai beliau itu pingsan. Saking beratnya beliau meriwayatkan hadis ini. Apa hadis yang begitu berat yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hadis yang begitu berat dirasakan oleh Abu Hurairah itu adalah sebuah hadis yang berisi dialognya manusia ketika mereka disidang oleh Allah.
Dan Nabi membuka hadis ini dengan mengatakan orang yang pertama kali mencicipi neraka itu ada 3. Rasulullah SAW mengatakan inna awwalama yuhasabu inna awalan nasi yugda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali akan dihisap oleh Allah dan akan mencicipi neraka pertama kali itu ada 3, kata Rasulullah. Ada 3. Jadi orang yang akan merasakan gejolak api neraka pertama kali ada 3 orang. Yang mana notabene 3 orang ini bukanlah pelaku bukanlah pelaku zina, bukanlah pelaku khamr, tapi justru pelaku ketaatan, tetapi tergelincir di dalam masalah niat pada hatinya. Maka kata Rasulullah SAW, inna awalan nasi yugda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya, dipanggil oleh Allah, dijatuhkan vonis kepadanya dengan neraka dan mencicipi neraka itu ada 3. Siapa itu? Ketika setiap manusia berharap-harap cemas dipanggil oleh Allah, ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah. Semoga kita tidak termasuk orang yang dipanggil oleh Allah ini. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutilah. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu ma amilta fi qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila fa umira ala wajhihi ataulqiya finnar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah seorang laki-laki yang sepanjang hidupnya dia berjihad, berjuang membela kalimat Allah di peperangan. Kita tahu ya, orang yang berjihad membela kalimat Allah merupakan puncak amalan Islam. Dia dipanggil oleh Allah. Lalu kemudian Allah memperlihatkan kepadanya surga yang harusnya dia peroleh, yang harusnya dia dapatkan. Karena tidak ada balasan bagi orang yang berjihad kecuali adalah surga yang tertinggi, dekat dengan para nabi dan para rasul. Kemudian ketika Allah memperlihatkan nikmat yang harusnya dia peroleh, Allah bertanya, ma'amil tafih, apa yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu? Maka orang itu pede berkata, qataltu fika, saya berperang karenamu ya Allah. Maka Allah kemudian mendebatnya. Allah kemudian membantahnya. Allah kemudian berkata, kadzabta, bohong kamu. Dusta kamu. Sesungguhnya kamu berjuang bukan karena aku. Sesungguhnya kamu berjuang supaya kamu disebut sebagai pemberani oleh setiap manusia yang melihat sepak terjangmu di dalam peperangan. Faqad qila, dan orang itu sudah menyebutmu sebagai pemberani. Kamu sudah mendapatkan pujian tinggi di lisan manusia. Maka kemudian Allah tidak menerima amalnya karena amal itu diniatkan karena manusia, lalu dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret, naudzubillah min dzalik, dan dilemparkan ke dalam neraka. Pertama kali orang yang tergelincir di dalam niat ketika ketaatan yang dia kerjakan bukan berujung kepada ridhanya Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan tepuk tangan manusia. Yang kedua, siapa yang kemudian mereka itu dipanggil oleh Allah? Rajulun ta'alamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Orang yang senantiasa sepanjang hidupnya dia belajar, dia mengajar, kayak saya, dakwah. Sepanjang hidupnya belajar, ngajar. Dan sepanjang hidupnya membaca Al-Quran. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Diperlihatkan nikmatnya surga. Karena salah satu nikmat surga yang tinggi diperuntukkan bagi mereka yang tidak pernah lelah belajar. Untuk mempelajari akhirat dan bersama dengan Al-Quran. Dia lihat, dia jumpai kenikmatan surga itu. Lalu Allah bertanya sama dia. Persis sebagaimana pertanyaan yang Allah ajukan kepada yang pertama. Ma'amil tafi, apa yang dulu kamu lakukan? Orang itu berkata, qara'tul Qur'an wa 'alamtul ta'alamtu wa 'alamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Saya belajar, saya mengajar, saya membaca Quran karenamu ya Allah. Allah lalu berfirman, kadzabta, bohong kamu, dusta. Ta'alamta wa 'alamtahu liyuqala annaka alim wa qara'tul Qur'an wa qara'tal Qur'an liyuqala annaka qari. Kamu itu belajar, kamu mengajar supaya kamu disebut alim. Dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut qori, sebagai suaramu yang indah.
Faqad qila, dan sesungguhnya kamu telah disebut dengan itu. Orang telah memujimu sebagai orang yang indah bacaan Qur'annya, dan orang memujimu sebagai orang yang alim ketika kamu berdakwah. Dan telah kamu jumpai apa yang kamu niatkan, pujian dan tepuk tangan manusia. Lalu dibenamkanlah wajahnya dan dilemparkanlah ia ke dalam neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga, yang dipanggil oleh Allah adalah seseorang yang senantiasa sepanjang hidupnya berinfak, dia bersedekah, sepanjang hidupnya. Tidaklah dia mendapatkan kesempatan infak kecuali dia berinfak. Lalu kemudian dihadapkan kepada Allah dan harusnya dia mendapatkan surga dengan sedekah besar yang dia pernah berikan dalam kehidupannya. Lalu kemudian Allah bertanya, ma'amil tafi, apa yang dulu kamu kerjakan? Saya berinfak ya Allah. Untuk siapa? Untukmu, bohong, dusta. Kamu itu berinfak supaya kamu disebut sebagai dermawan. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan. Dan kamu telah mendapatkan, kamu telah menjumpainya. Ya, kamu telah mendapatkan, kamu telah menjumpainya, kamu berada di antara pujian dan tepuk tangan manusia. Dan akhirnya, dia dilemparkan ke dalam neraka menyusul yang pertama dan yang kedua. Inilah salah satu di antara adegan dan fragmen nyata yang kelak terjadi. Bahwasanya di antara materi berat yang Allah berlakukan kepada manusia itu adalah orang yang mereka itu lalai menjaga niatnya. Bahwasanya setiap perkataan dan perbuatan yang dia lakukan harus betul-betul niatnya harus dijaga. Dari niatan karena manusia dan karena duniawi. Kalau niatan manusia saja sudah menghancurkan ibadah kita, apalagi niatan beribadah karena dunia, itu juga lebih rusak lagi. Niatan kita beribadah karena pujian manusia sudah merusak, apalagi niatan kita beribadah untuk mendapatkan kemapanan dunia, itu juga merusak kehidupan manusia. Makanya inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita. Kalaulah kita kemudian ingin menjadi orang yang selamat dalam hisabnya Allah kelak, ketika masing-masing kita akan diberdirikan oleh Allah dalam pengadilan Allah, itu memastikan bahwasanya kita ini harus betul-betul sadar dan berkesadaran, mindfulness kehidupan kita, bahwasanya kita ini harus menjaga niat kita selain menjaga hati kita untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Dan kita harus menjaga hati kita supaya memberikan keselamatan hati kita hanya betul-betul kepada Allah. Amalan yang besar di sisi Allah itu amalan hati kita. Ketika kita sadar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Bagaimana ketika kita berumah tangga dari semenjak pagi sampai kita tidur kembali, harus terjaga bahwasanya apapun yang kita lakukan ketika menemani anak, ketika khidmah kepada istri, ketika khidmah kepada suami, ketika khidmah kepada keluarga dengan pekerjaan yang tidak ada putusnya, yang membedakan kecapean yang tidak mendapatkan balasan dengan kecapean yang mendapatkan balasan itu dibedakan dengan niat yang ada pada hatinya. Bahwasanya niatnya itu karena Allah. Sama-sama berdakwah, menyampaikan kalimat Allah, yang satu bisa terancam surga, yang satu terancam dengan neraka. Itu yang membedakan adalah persoalan hatinya. Makanya Ibu dan para ummahat saya sampaikan, dakwah itu yang paling berat bukan menghafalkan riwayatnya, bukan menghafalkan hadisnya, bukan menghafalkan nomor-nomor hadisnya, bukan itu yang paling berat. Yang paling berat itu menjaga niat. Makanya kalau kadang-kadang ada ustadz, tiba-tiba cancel kajian mendadak, atau kadang-kadang dia mengatakan tidak bisa ngajar dulu, itu pahami, mungkin ustadznya butuh istirahat dulu untuk menjaga niatnya, untuk menata kembali niatnya. Karena dakwah itu bukan hanya sekadar berucap. Karena sesungguhnya berdakwah itu ada sebuah komitmen berat untuk menjaga hati. Menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan berarti ketika tadi kita mendengar dialog penduduk, dialognya antara Allah dengan 3 orang yang menjadi penduduk neraka, menjadikan kita ya sudahlah, ternyata beramal aja tidak menjamin dia selamat di akhirat, ya sudah kita tidak usah beramal. Salah. Yang beramal aja belum tentu selamat, apalagi yang tidak beramal. Tapi dari hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah yang tadi kita bahas, itulah yang menjadikan kita merenung sesuatu yang sering kita lupakan dalam kehidupan itu menjaga niat. Dan itu sering kita lalaikan pada kehidupan kita tanpa kita sadari. Melalaikan niat itu merusak separuh kehidupan keselamatan kita di akhirat. Karena sesungguhnya inilah perkara yang betul-betul Allah akan lihat dalam diri kita setiap waktunya.
Makanya terkadang kita jumpai ada orang tanpa amalannya biasa, tanpa ibadahnya biasa gitu. Tapi kenapa dia bisa menjadi mulia dengan husnul khatimah? Mungkin amalannya biasa, tetapi hatinya terjaga karena Allah. Apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan semata-mata karena Allah. Maka itulah yang menjadikan hisab dia nanti menjadi ringan. Orang yang tidak pernah melalaikan dan orang yang mereka tidak pernah mereka meremehkan tentang urusan hati mereka ketika mereka melakukan satu perbuatan. Sama-sama duduk di sini, ada ratusan orang yang berkumpul di sini, 200 lebih ini orang yang sedang belajar di majelis ini. Yang membedakan kita satu dengan yang lainnya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Bisa jadi orang yang mendengar pahalanya lebih besar daripada orang yang menyampaikan. Karena dibedakan dengan niat yang tulus pada hatinya. Ada yang betul-betul pengen belajar untuk bebas kebodohan dia di hadapan Allah. Ada orang yang betul-betul belajar karena dia ingin supaya digampangkan urusan ke surganya. Ada yang belajarnya sekedarnya, alasannya kemudian karena ada teman-temannya pada ikut membagi link, kemudian dia ngeklik. Tanpa dia sadari ngekliknya itu hanya sekedar autopilot saja. Karena ada linknya dia sekedar ngeklik kemudian masuk kepada Zoom-nya. Atau bisa jadi saya menyampaikan di sini punya niatan-niatan yang tersembunyi yang saya rahasiakan di depan manusia, tapi tidak bisa dirahasiakan di hadapan Allah. Dan semuanya itu berbeda dengan niat yang bertengger pada hati kita. Niat yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi mempengaruhi besar dalam kehidupan keselamatan ketika nanti berdiri dalam pengadilan Allah. Dan inilah perkara yang besar dalam kehidupan. Makanya kita mengetahui Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena banyak sholatnya. Bukan karena banyak puasanya. Jadi kalau ada ditanya siapa manusia yang paling utama setelah Abu Bakar? Manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu ya Abu Bakar. Apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Ma faddalallahu bi sholatihi wala siyamihi wala shadaqatihi. Sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Tetapi apa yang bertengger pada hatinya ketika senantiasa terjaga keikhlasannya, ketulusannya. Tidak ada yang dia inginkan dan tidak ada yang dia lakukan kecuali hanyalah karena Allah. Ini yang akan mempengaruhi besar dalam kehidupan kita nanti dihisab oleh Allah. Semakin kamu menggenggam hatimu, menjaganya, mengarahkannya, mengendalikannya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Di balik apa yang kamu ucapkan, di balik apa yang kamu kerjakan, apapun yang sudah kamu niatkan karena Allah dan kamu sadar dan mengerjakan kehidupan bukan hanya sekedar autopilot, tapi betul-betul mengerjakan kehidupan kamu sadar ini karena Allah, maka semakin kamu bersih, terus mengingat Allah dan mengingat Allah di balik setiap ucapan, perbuatan, perkataan, tulisan, apapun yang kamu perbuat, selalu kamu niatkan dan kamu sambungkan kepada Allah, maka itulah yang akan membebaskan kita semuanya dari munakosyah, hisab yang berat, ketika hati kita selalu dalam kondisi sadar dan berkesadaran. Apa yang kita lakukan itu hanyalah ujungnya kepada Allah. Dan ini kemudian perkara yang sering dilalaikan. Manusia ini terkadang ketika melakukan kehidupan, karena mungkin manusia itu saking begitu luar biasanya ciptaan Allah bernama manusia, kita ini terkadang melakukan amalan itu terkadang autopilot. Ya sudah ngelakuin, ya sudah. Jam segini, jam ini, jam segini. Dan kita melakukan tanpa kita menghadirkan hati. Belum lagi kalau kita sudah dihadapkan kepada manusia, kemudian kita akan mendapati manusia. Ada di hadapan kita yang kita ingin mendapatkan pujian dan tepuk tangannya. Kalau kita hatinya lemah. Belum lagi kita dihadapkan kepada urusan dunia yang kita ingin peroleh di balik setiap ibadah. Sudah. Kalau hati kita sudah tersengat dengan pujian manusia dan hati kita sudah tersengat dengan niatan duniawi di balik setiap ibadah kita, silahkan, mangga. Tapi tidak ada balasan kelak di akhirat karena itu akan diberikan oleh Allah balasan sesuai dengan niat yang bertengger pada hati kita. Ini perbuatan hati. Jadi selamatnya manusia itu dua. Taatmu dengan keikhlasanmu dan kebaikanmu dengan kemurahan hatimu dan keselamatan hatimu kepada urusan kaum muslimin. Sudah itu saja. Kalau tidak ada orang yang menggugatmu karena kamu tidak menzalimi orang dan kemudian kamu selalu terjaga setiap waktunya dan kamu terus tulis di dalam pikiranmu untuk selalu niatnya karena Allah. Kalau tiba-tiba melenceng, kamu cepat-cepat balik kepada tracknya kembali karena Allah,
Dua perkara ini kalau kita jaga, demi Allah, tidaklah kita melangkah pada hisabnya Allah kecuali melangkah dalam kondisi tenang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ketika hati kita sudah dipenuhi dengan ketenangan, ketika dulu kita memberikan hati kita hanya kepada Allah. Ini kan sering hilang. Kenapa kita sering ingatnya sebentar, Ustaz, 10 menit, 15 menit, kemudian kita kembali lagi kepada yang sebelumnya? Ya karena setan terus berusaha bagaimana mengobrak-ngabrik hati kita. Mari kita merenungkan di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan khannas. Dan keburukan khannas itu salah satunya apa? Mengobrak-ngabrik perhatian kita di dalam keikhlasan. Kalau kita sudah diobrak-abrik, itu yang pertama kali dirusak oleh setan itu ya keikhlasan kita. Yang pertama kali dirusak oleh setan itu apa? Yaitu kemurnian hati kita hanya menuju kepada Allah dan tertuju kepada Allah. Dan itulah yang menjadi pekerjaan berat kita. Orang yang ikhlas hari ini belum tentu ikhlas besok. Orang yang ikhlas 10 tahun belum tentu dia ikhlas 10 tahun berikutnya. Kenapa? Penjagaan hati itu penjagaan tanpa cuti. Dan ingat, terplesetnya kaki jauh lebih ringan daripada terplesetnya hati yang akan dihisab dengan hisab munaqasyah di hadapan Allah. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Jadi kajian kita hari ini kemudian betul-betul kita bahas. Kalau kita sudah bicara tentang hisab, hisab itu dua. Ada arat, ada munaqasyah. Arat itu hisab yang ringan. Siapa mereka? Orang yang masuk surga tanpa hisab 70.000 itu tidak mendapatkan hisab. Hisab yang ringan adalah mereka yang mendapatkan kebaikan lebih banyak daripada keburukan dan tidak mendolimi orang. Ada hisab yang berat. Hisab yang berat itu kapan? Hisab yang berat itu adalah yaitu ketika seseorang mereka dihisab gara-gara banyak mendolimi manusia dan banyak tidak ikhlas di dalam setiap perkataan dan perbuatan yang dia lakukan. Pada dua perkara inilah yang menjadi PR kita. Terus, supaya kemudian kita mampu menjaga dua perkara ini dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk hati kita dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan hisab kita kelak. Semoga kita termasuk orang yang layak mendapatkan hisab yang arut, hisab yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada studio Didi Latimas. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah. Ini luar biasa banget, ini catatan saya sampai banyak banget. Saya kayaknya tidak perlu untuk menyimpulkan, karena tentunya umat sekalian sudah bisa menyimpulkan dengan versi masing-masing, karena sangat banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan. Baik Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi karena waktunya terbatas, saya pilih 3 pertanyaan yang saling berkaitan, jadi saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada 3 pertanyaan, apakah 3-tiganya langsung saya bacakan atau satu persatu Ustadz? Satu persatu dulu aja, Om. Oh, satu persatu, baik. Baik, yang pertanyaan pertama, ini yang menarik nih. Assalamualaikum Ustadz, apakah perbedaan antara tatoyur dan firasat Ustadz? Terkadang orang tua mendapatkan suatu hal yang terjadi, misalnya ada barang yang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mendapat firasat kalau takut terjadi sesuatu kepada anaknya. Apakah itu termasuk tatoyur? Demikian. Kalau dibenarkan prasangka itu, maka itu jadi tatoyur, Om. Maka kalaupun terjadi itu bukan karena apa yang terjadi pada barang itu, karena memang ketentuan takdir Allah. Maka kita ucapkan la, yang kita ucapkan adalah doa la khaira ila khairuka wala thaira ila thairuka wala ilaha illa ghairuka. Maka saat itu doanya apa? Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari sisimu, tidak ada kesialan kecuali apa yang telah ditetapkan olehmu, dan tidak ada ilah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Maka kita membaca doa itu. Ya, jadi kalau firasat itu tidak perlu melihat kepada barang, Kalau tiba-tiba kita, wah kok rasanya nggak enak gitu, ya sudah, kalau perasaan itu nggak enak itu firasat. Sudah, kita meminta, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik. Ya, tapi kalau prasangka itu, kalau ada barang yang kita jumpai kemudian kita benarkan itu namanya tatayur. Itu namanya tatayur. Allah alam bisa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi sudah jelas ya umat sekalian perbedaan antara
firasat, kemudian dengan tatoyur ya. Jadi saling berkaitan tapi ada bedanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Nah ini pertanyaan yang kedua terkait dengan kezoliman Ustadz. Ustadz, apa yang dimaksud dengan zolim? Dan bagaimana cara menghindari diri kita untuk tidak turut menjadi zolim setelah dizolimi orang lain? Nah ini agak berat nih Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Salah satu hal yang kita sering khawatirkan terjadi kepada diri kita itu apa? Terkadang kita ini menjadi pihak yang terdolimi. Tapi tanpa sadar, dalam menit berikutnya kita menjadi pihak yang mendolimi. Kalau kita terdolimi, supaya kita tidak menjadi pihak yang mendolimi setelah terdolimi, kalaupun ingin membalas, maka balaslah dengan takarannya. Kita sebagai pihak yang terdolimi ada 3 pilihan. Boleh membalasnya dengan takaran yang sama, memaafkannya, tetapi tidak bisa berbuat baik setelah itu dan kita menjaga jarak. Atau yang ketiga, memaafkan dan tetap berbuat baik dan tidak ada lagi jarak. Artinya tetap sebagaimana kita tidak pernah didolimi. Yang paling mulia nomor 3. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang mereka memaafkan dan tetap berbuat baik, maka pahalanya besar di sisi Allah. Pahalanya besar banget di sisi Allah. Maka kalau kemudian kita menjadi pihak yang terdolimi, kalau tidak ingin menjadi pihak yang mendolimi, ya sudah sabar aja. Kalau kamu masih mendendam, ngomongkannya, lalu kemudian kamu melampiaskannya berapi-api, nah bisa jadi kamu terdolimi, tapi bisa jadi hati-hati, dikhawatirkan kamu juga menjadi pihak yang mendolimi, karena balasan kamu melampaui batas. Setan itu terkadang menggoda pihak yang terdolimi supaya dia membalasnya dengan balasan yang lebih besar. Padahal pada saat itu dia telah menjadi pihak yang mendolimi, walaupun sebelumnya dia menjadi pihak yang terdolimi. Jadi hati-hatilah terhadap itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Hati-hati ya, jangan-jangan kita yang malah justru mendolimi setelah terdolimi, didoliminya dikit, nah itu setannya suka. Kalau kata orang Jawa ngojok-ngojokin gitu ya Ustaz, biar ayo gitu ya, jadi terprovokasi kita, jadi pengen mendolimi yang lebih lagi. Baik, pertanyaan yang ketiga Ustaz, terkait dengan niat nih Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, amalan atau doa apa yang bisa dipraktikkan untuk menjaga diri dari niat yang buruk? Dan yang berkaitan dengan ini, sebagai IRT yang hanya di rumah merawat anak-anak, terkadang kami mengharap apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan. Nah, bagaimana menghilangkan rasa ini? Apa tandanya jika niat kita sudah benar? Hanya karena kepada Allah. Jadi ada 2 ya Ustaz ya, terkait doa dan juga gimana ini menghilangkan rasa. Ibu-ibu nih curhat Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Yang pertama doanya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an alamuhu astaghfiruka lima la alamuhu. Ya Allah, sesungguhnya inni a'udzubika an usyrika bika syai'an alamuhu. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an alamhu astaghfiruka lima la alamuhu. Ini termasuk salah satu doa yang wajib untuk kita hafalkan dan kita terus lafadzkan setiap waktu ketika kita pada satu waktu sudah mulai tergoda hatinya untuk tidak ikhlas kepada selain Allah. Yang kedua, kalau kemudian kita ingin mengharapkan apresiasi, wajar dari suami atau istri, itu hal yang wajar. Tapi janganlah harapan yang kita inginkan merubah cara kita di dalam berbuat. Ya, contoh, ibu kemudian sudah masak. Ternyata ketika ibu sudah masak, susah payah, suami pulang. Suami mengatakan, maaf ya, tadi saya sudah makan di jalan. Karena saya tidak bisa menolak permohonan dari tamu kantor. Kemudian mungkin kecewa, mungkin marah, bolehlah kecewa dan marah itu kan wajar selama tetap pada batasannya. Kok kamu gitu sih Mas? Kan Anda sudah masak lama, dari semenjak tadi pagi saya masak. Iya, suami kemudian ngomong, mohon maaf ya, sudah nanti saya makan. Biarkan aja di kulkas, nanti dihangatkan kalau pas saya sudah lapar. Hari berikutnya, kalau dia ikhlas, maka dia tetap masak. Walaupun dia pernah terkecewakan ketika masak, tidak dicicipi langsung sama suami. Kalau orang bertanya sama dia sebagai anak, Bu kok tetap masak? Kan kemarin ibu marah gara-gara masakan ibu tidak dimasakan bapak. Maka jawabannya sebagaimana jawaban Khalid ketika dipecat sama Umar.
saya berjuang itu bukan karena Umar, tapi berjuang itu karena Allah. Maka jawaban seorang ibu, sebagaimana jawabannya Khalid kalau dia betul-betul karena Allah. Saya masak itu karena saya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalaupun suami saya tidak mencicipi, setidaknya Allah menilai apa yang telah saya lakukan untuk berbuat yang terbaik di dalam rumah kita. Maka itu yang kemudian terjadi. Jawaban Khalid ketika dipecat oleh Umar bin Khattab itu jawaban yang mencerminkan sifat keikhlasannya Khalid. Ketika beliau menjadi seorang komandan besar, tiba-tiba dipecat oleh Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab khawatir orang akan mengutuskan Khalid dan akan berujung kepada tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Maka Khalid dipecat dari seorang komandan menjadi prajurit biasa. Dari orang yang harusnya mendapatkan strategi, bagaimana mengatur strategi, menjadi prajurit yang harus ngikutin strategi. Tapi ketika dia menjadi prajurit biasa, orang tanya sama Khalid, gimana kamu tetap berjuang padahal kamu sekarang cuma menjadi prajurit? Saya kan berjuangnya bukan karena Umar, saya berjuangnya karena Allah. Itulah jawaban yang semestinya harus kita lakukan dan harus kita punya apapun kondisinya. Kalaupun kita dikecewakan manusia, wajar kita kecewa. Bukan berarti kita tidak boleh kecewa, enggak. Divalidasi rasa aja, enggak apa-apa, kecewa itu enggak apa-apa. Enggak usah ditolak. Divalidasi aja rasa itu. Ya saya kecewa. Tapi kecewa saya tidak boleh berlarut-larut. Karena bagaimanapun yang kita harapkan adalah kepada Allah. Kepada Allah kemudian wa ila rabbika farghab. Nah, itu kata-kata itu yang kita harus ingat. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah yang kita harapkan mendapatkan yang terbaik. Memang manusia itu tidak bisa memuaskan kita. Toh kita juga tidak bisa memuaskan suami kita setiap saat kan? Maka disitulah terapi untuk mengobati kekecewaan itu hanya kepada Allah kita berharap. Allah alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Hanya kepada Allah kita berharap. Nah, jadi Ibu kalau udah mulai pengen baper, ingat ya. Ingat, oh iya ini, ingat jawabannya Khalid. Saya berjuang karena Allah ya. Jadi untuk mendapat ridha Allah. Ini Ustadz ada yang request tadi, pengen dituliskan doanya. Gimana caranya ya? Oh Ibu bisa lihat di linknya nanti disimak lagi. Nah, jadi udah ada link streamingnya nih Ibu. Jadi nanti bisa disimak lagi. Kok tadi Ustadz panjang banget doanya gitu ya. Pengen nyatet tapi ketinggalan. Nah, nanti bisa disimak lagi ya Ustadz ya. Nah, jadi Ibu nanti bisa nyimak lagi habis ini. Catat doanya. Baik. Apakah bisa ada pertanyaan lagi atau harus dicukupkan Ustadz? Oh, satu kali lagi aja, nggak apa-apa. Satu lagi boleh ya Ustadz ya. Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan taubat Ustadz. Ustadz, bagaimana jika kita lalai, pernah melakukan maksiat, lalu kita bertaubat, dan setelah taubat kita melakukan maksiat lagi, lalu taubat lagi, kemudian maksiat lagi, karena kan iman kita naik turun. Bagaimana hisapnya terkait hal tersebut Ustadz? Jazakallah khair. Demikian Ustadz. Ada sebuah riwayat Muslim. Ada seorang hamba bertaubat, lalu Allah berfirman, hambaku ini berdosa, bertaubat, karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni. Lalu dia berdosa kembali, bertobat kembali. Allah berfirman kembali, hambaku ini berdosa, bertobat lagi. Aku ampuni karena dia meyakini aku Zat yang Maha Pengampun. Berdosa lagi, bertobat lagi. Allah berkata kembali, Allah, hambaku ini bertobat, berdosa, bertobat lagi. Aku ampuni karena dia meyakini aku Zat yang Maha Pengampun. Lalu dia berbuat dosa lagi. Lalu Allah berfirman, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Maka berbuat apa saja, silahkan. Selama kamu bertaubat sungguh-sungguh, maka selama itu pula aku akan mengampunimu. Disitulah kita mampu menjumpai sebuah quote yang bagus. Kalaupun kita melakukan 1000 kemaksiatan, Allah memiliki 1001 ampunan. Kalau kamu melakukan 1 juta kemaksiatan, maka Allah memiliki 1 juta ampunan. Selalu lebih banyak ampunan Allah daripada dosa manusia. Selama kita tidak pernah bermain-main dengan taubat. Selama kita tidak meremehkan taubat, selama kita tidak meremehkan Allah, dan betul-betul setiap kita bertobat yang benar karena Allah, tapi walaupun terkadang kita jatuh lagi, tapi kita kembali lagi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tapi terkadang kita kalah lagi dengan nafsu kita, dan kita berdosa kembali selama bertobat, maka maghfirah Allah selalu lebih banyak daripada dosa yang dilakukan manusia. Dan jangan putus harapan kepada Allah, karena putus harapan itu biang dari semua kerusakan. Allah alam bisawab.
Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, selalu lebih luas ampunan Allah dibanding dosa manusia. Jadi buat umat semuanya, jika merasa banyak salah dan sebagainya, tidak perlu berputus asa, terus berharap pada Allah, dan ampunan Allah selalu lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Ini banyak sekali ilmu yang didapatkan. Di akhir, sekali lagi jazakallah khair Ustadz. Ini mungkin saya sedikit, bukan menyimpulkan, tapi menarik beberapa poin penting yang mungkin perlu di-highlight. Yang pertama tadi penting sekali kita untuk menggenggam hati kita ya, menjaga niat, menjaga hati agar benar-benar lurus karena Allah. Dan itu tidak mudah. Makanya penting untuk sadar dan berkesadaran, mindfulness tadi ya, dalam kita beramal sehingga enggak sekedar autopilot tapi memang penuh kita sadari. Dan menjaga hati itu penjagaan yang tanpa henti dan tanpa cuti. Masya Allah. Jadi terus-menerus kita menjaga hati ya ibu-ibu, dan itu gak mudah tentunya, tapi gak ada cuti, jadi kita terus menjaga hati. Demikian ibu-ibu, insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian Ummahat pekan depan. Jadi meskipun Ramadan bukan berarti ngajinya libur, justru malah Ramadan kita perbanyak ngaji. Demikian Ustadz Umar Mita, terima kasih banyak, jazakallah khair sekali lagi, banyak ilmu yang telah dihadirkan, dialirkan kepada kami semua, dan tentunya ini akan menjadi bekal nih di bulan Ramadan. Hati-hati ibu-ibu, ada tadarus, tapi habis tadarus kalau ngobrol-ngobrol hati-hati, sebelah sana nggak lancar bacanya, nah itu hati-hati ya. Jadi benar-benar kita sama-sama menggenggam erat hati kita, menjaga hati kita. Semoga di bulan Ramadan, disampaikan kita di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, dan di bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang tentunya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, umat sekalian, ingin tanya banyak lagi ke Ustadz karena yang pertanyaan banyak lagi, tapi Ustadz tentunya akan ada kegiatan lainnya, dan juga kita sebentar lagi akan masuk waktu duhur, jadi perlu transisi untuk bersiap sholat duhur. Jadi sepertinya perlu kita cukupkan kajian pada siang hari ini. Mari kita sama-sama tutup kajian pada siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha